orang banyak melakukan. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. In tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah menyangka-nyangka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi mereka ini hanya berdusta. Jadi Allah sudah sebutkan kalau mengikuti kebanyakan manusia, kata Allah apa? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Maka orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kalau kamu tidak tahu, maka bertanya kepada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Jadi kalau di dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka. Kalau kamu mengikuti kebanyakan penduduk bumi, maka akan menyesatkan kamu. Karena mayoritas penduduk bumi memang orang kafir, gak boleh diikuti. Kalau mayoritas umat Islam itu benar. Umat penduduk dunia ini, penduduk dunia ini sekarang kira-kira 7 miliar. Umat Islam itu 20%, yang 80% itu orang kafir. Jadi kalau itu kebanyakan orang bumi, ya disesatkan memang karena kebanyakan kafir. Kalau mayoritas umat Islam, yang benar. Kalau mayoritas umat Islam, karena mayoritas umat Islam ini dijaga oleh Allah, itu bedanya. Itu kan penduduk bumi kan, bukan penduduk Islam. Yang memang kafir memang mayoritas penduduk bumi. Coba Cina itu penduduknya 2 miliar lebih, mayoritas kafir. Kita ini cuma berapa? Kita ini 262 juta dibanding Cina. Berarti lebih banyak Cina. Belum Amerika, belum Eropa, lebih banyak mereka memang. Kita ini 1/5, 20% penduduk dunia. Sudah betul itu. Artinya sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Karena yang kita bicarakan adalah keutamaan umat Islam, bukan keutamaan penduduk bumi. Bukan. Pada masa Rasulullah, ketika para sahabat itu berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Mengapa nanti Allah menurunkan wahyu atau Rasulullah memberikan keputusan? Kalau Allah wahyu sudah terputus, Rasulullah gak ada, maka kita kembali kepada mana? Rasul tuntunan Al-Quran sendiri kembali kepada ulama. Di dalam Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir itu bukan orang yang ikut dzikir, artinya orang yang pakar, yang ahli di dalam memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga disebut dzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, yang dimaksud ahli dzikir ini adalah para ulama. Mengapa di belakang ada kalimat in kuntum la ta'lamun? Kalau kamu tidak tahu, maka bertanya kepada yang tahu. Yang tahu Al-Quran dan Sunnah itu adalah para ulama. Kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, nggak bisa. Mengapa? Kita ini jauh dari Rasulullah. Kita ini belajar Al-Quran kepada Tengku Fulan, kan begitu. Guru kita Tengku Fulan belajar kepada Abu Sini, abunya belajar ke sini. Ini ada sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Nah, di dalam beragama, orang itu gak boleh memahami sendiri Al-Quran hadis, gak boleh. Dalam beragama, orang itu harus punya guru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ulama. Ahlu dzikir itu maksudnya para ulama.
Karena setelahnya ada kalimat kalau kamu tidak tahu, sedangkan yang tahu itu kan para ulama. Jadi kalau kamu nggak tahu, oleh Allah diperintahkan bertanya pada ulama, bukan dari sendiri dalam terjemahan Al-Quran. Mengapa bertanya kepada para ulama? Karena yang ngerti isinya Al-Quran hadis itu para ulama. Hadis juga begitu. Jadi kembali kepada ulama. Karena itu kalau ada orang memahami Al-Quran dan hadis dipahami sendiri, tidak berguru kepada para ulama, hukumnya dosa. Karena Allah memerintahkan memang bertanya kepada para ulama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an, siapa yang menerangkan isinya Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Jadi orang yang memahami Al-Quran dipahami sendiri diancam masuk neraka. Mengapa? Karena gak punya guru. Orang beragama wajib punya guru. Guru gak boleh dipahami sendiri. Di dalam hadis lain, man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berkata-kata tentang isinya Al-Quran, membicarakan isinya Al-Quran, menjelaskan isinya Al-Quran, hadis sama saja dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya itu benar, maka ini orang benar-benar bersalah, ini orang benar-benar keliru, ini orang benar-benar berdosa. Mengapa? Karena gak punya guru. Nah kita makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam beragama itu wajib bermadhab. Mengapa wajib bermadhab? Madhab ini yang menjaga kesinambungan, keberlangsungan hubungan guru dengan murid. Guru itu nasab di dalam agama. Ulama Nusantara ini dulu berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih keturunan dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu orang Aceh, pindah ke Cirebon jadi Sunan Gunung Jati. Syekh Nawawi Banten ini berguru kepada gurunya yang bernama Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan menerima dari gurunya Said Uthman bin Hasan Ad-Dimyati. Said Uthman bin Hasan Ad-Dimyati menerima dari gurunya Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Al-Bajuri dari gurunya Ibrahim bin Muhammad Al-Birmawi. Al-Birmawi dari gurunya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik. Imam Malik ini gurunya banyak. Ada yang melalui Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far dari ayahnya dari Sayyidina Ali. Ada yang melalui Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Imam Rabi'ah ini berguru kepada tabi'in Sa'id bin Musayyab dan lain-lain. Sa'id berguru kepada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan lain-lain. Para sahabat berguru kepada Rasulullah. Nah ini ada orang tuanya. Orang itu kalau bermadhab mengikuti para ulama, belajar hidayah, ada nasabnya. Ada nasab. Islam itu agama nasab. Di dalam Islam yang dijaga nasab itu bukan hanya nasab biologis. Kamu anaknya siapa, ayah kamu anak. Bukan cuma itu, tetapi juga nasab ajaran agama. Makanya di dalam beragama umat Islam wajib bermadhab. Mengapa wajib bermadhab? Karena madhab ini yang menjaga nasabnya. Kalau kita sendiri langsung kembali kepada hadis. Loh, Rasulullah pada kita ini sudah berapa ratus tahun? 1400 tahun. Gak jumpa kita. Kita ini jangankan memahami, baca Quran saja gak langsung dari Rasulullah, dari guru kita. Al-Quran ini membacanya saja gak bisa diperoleh secara otodidak. Belajar baca ya, tidak berguru kepada Abu, tidak berguru kepada Tengku, beli buku tajwid di pasar di situ. Lalu belajar Al-Quran baca sendiri. Kira-kira bisa kan? Bacanya saja gak bisa.
bisa, apalagi memahami isinya. Kalau ada orang bilang, ayo kembali pada Al-Quran dan hadis, langsung, gak usah kembali pada ulama. Kalau memang begitu, ketemu dong dengan ulama kami. Dia ajak ketemu gak mau, katanya kembali pada Quran. Yang berarti kan cuma ngomong aja. Makanya kita ini wajib berpegangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu yang menjaga hubungan nasab agama kita. Nasab agama, orang itu kalau nggak punya ayah kan ditanya mana ayahmu, nggak jelas. Di dalam agama juga ada nasab, dan nasab itu adalah guru, hubungan guru murid dari guru dari guru dari guru. Saya ini coba di Aceh ada Imam Syafi'i, saya agak akan pulang mau ngaji pada dia. Nah ini Imam Syafi'i yang dulu, bukan yang sekarang. Mengapa? Biar sanadnya dekat pada beliau. Kita ini pada Imam Syafi'i sudah berapa sanad, tapi kan nggak bisa kan. Apalagi misalnya di Aceh ada sahabat, misalnya sahabat Abu Hurairah, ada Sayyidina, saya nggak pulang aja, mau kan? Tapi kan sudah ada. Karena memang umat Islam ini ada regenerasi. Para ulama itu ada regenerasi. Nah, regenerasi itu dijaga dengan ilmu yang namanya sanad, dan sanad itu dijaga dalam sistem keilmuan yang disebut dengan malhab. Orang ikut malhab itu bukan berarti meninggalkan Al-Quran hadis lalu ikut ulama, bukan begitu. Tetapi sebenarnya ikut Al-Quran dan hadis seperti yang dipahami oleh para ulama, bukan pemahaman kita, karena kita belum makomnya memahami seperti ulama-ulama dulu, belum makomnya. Ya termasuk orang-orang ustaz-ustaz yang ngajak kembali pada Al-Quran hadis, belum makomnya memahami. Buktinya belum makomnya, diajak ketemuan gak mau. Mencoba mereka makomnya, pasti datang pada kita. Mereka kita datangi gak mau. Paham ya? Saya kira sudah jelas. Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, Ahmadu ya Habibi, salam ala